Oke, kali ini kita akan melakukan perbaikan pada laptop merek MSI. Kasusnya mati total. Posisi sudah dibuka sih casing belakangnya. Ya, kita buka dulu semua, kita lepas dulu mainboard dari casingnya untuk mengetahui penyebab mainboard ini atau laptop ini mati total. Sebenarnya bukan mati total karena tegangan wajibnya, tegangan powernya, main power atau tegangan utamanya itu sudah hadir, cuman ketika di switch sepertinya tidak terjadi proses pada mainboard ini. Ada kemungkinan ada bagian blok di mainboard ini yang tidak bekerja, bisa jadi 1, 2 atau beberapa. Jadi kita akan lakukan pengukuran di beberapa bagian, utamanya di bagian power always di tegangan 3 volt dan 5 voltnya. Kita buka dulu, kita lepas semua baut-bautnya. Oke, mainboard sudah berada di luar cangkangnya. Sekarang kita tes dulu dalam keadaan telanjang seperti ini. Dalam melakukan perbaikan, usahakan selalu melihat kondisi fisik dari setiap komponen yang ada di mainboard, karena biasanya terjadi korosi, jalur putus, atau mainboard komponen ada yang pecah, terbakar. Biasanya akan jelas kelihatan kalau ada komponen yang mengalami masalah. Jadi sebelum kita melakukan analisa lanjutan, pengukuran dan lain-lainnya, yang perlu kita lakukan adalah pengecekan fisik dari mainboard tersebut. Kita pastikan semua dalam kondisi baik. Pada bagian blok DC-DC ini nampaknya sudah pernah dilakukan pengerjaan. Di sini ada bekas solderan yang kurang rapi, bekas flux juga. Jadi ada kemungkinan sebelumnya
si teknisi ini juga merasa ada masalah di bagian 3 volt dan 5 voltnya. Jadi kita coba dulu melakukan atau dirapikan dulu. Setelah itu kita analisa kembali apa masalah dari mainboard ini. Kita coba ukur dulu kondisi hambatannya atau impedansi dari induktor di blok ini. Kedua induktor ini kedua induktor ini normal. Induktor lain juga kita coba lakukan pengukuran. Kecurigaan kita masih di blok DC-DC ini. Kita coba ukur dulu tegangannya. Kita pastikan apakah tegangan di induktor pada blok DC-DC ini sudah keluar, sehingga jika keluar berarti ada masalah di bagian lain. Jika tidak, berarti masalah masih di sekitar blok DC-DC. Nampaknya tegangan di kedua induktor ini mengalami drop, yang harusnya tegangan 3,3 volt hanya terbaca 0,9, dan yang harusnya 5 volt hanya terbaca 1,2. Ini kita lakukan pengecekan di jalur 19. Kita pastikan sirkulasi tegangan di feed ADP nya sesuai dengan seharusnya, tidak terjadi kebocoran tegangan.
Saya coba ganti dulu IC-nya karena dari hasil pengukuran tegangan input powernya itu normal, kemudian enable-nya juga normal, bahkan Vref 3 dan 5 nya juga keluar, tapi Vout nya terjadi drop. Jadi saya berasumsi kemungkinan masalah di IC. Ya, kita dulu atau kita ganti IC DC-DC nya serinya 51225. Dan ini IC baru yang akan kita pasang dengan seri yang sama. Semoga saja ini betul-betul yang menjadi penyebab tegangan di blok ini drop. Jadi kalau melakukan penggantian IC baru, pastikan kaki-kakinya atau pin-pinnya itu kita lumuri dulu dengan timah, sehingga nanti ketika akan dipasang itu mudah lengket dengan tapaknya. Karena kalau teman-teman langsung pasang IC baru, dijamin akan susah terkoneksi dengan tapak pada IC tersebut. Jadi lakukan dulu penyolderan seperti ini, diberi timah di semua kaki-kakinya.
Oke, proses pemasangan telah selesai. Kita lakukan lagi pengukuran setelah diganti IC. Ambil di switch karena tegangan 3 volt dan 5 volt ini akan keluar setelah di switch. Hasilnya masih sama, masih terjadi drop. Tegangan 3 volt dan 5 voltnya masih drop.
Dari hasil pengukuran dan analisa yang sangat rumit dan panjang, akhirnya saya menemukan ternyata ada jalur yang putus. Tapi sayang kasus ini tidak dilanjutkan karena yang punya ingin segera mengambil laptopnya. Jadi dengan terpaksa kasus ini kita tutup. Terima kasih.